Oke, sekarang kita bakal bahas tentang variabel ya di pertemuan ketiga praktikum pemrograman berorientasi objek. Variabel itu apa sih? Ya. Jadi variabel itu adalah wadah yang dapat diisi dengan nilai dan dapat dimanipulasi. Sebelum dapat digunakan, variabel itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, contoh dari deklarasi itu kalau misalkan di contoh bawahnya, itu adalah bagian tipe data. Terus nama variabelnya titik dua itu kalau pengen dideklarasikan doang. Nah, kalau misalkan ingin dideklarasikan dan diinisialisasi atau inisialisasi itu diberi nilai, formatnya itu kayak di slide-nya. Jadi tipe data, nama variabel sama dengan nilai, jangan lupa titik komanya. Contoh yang tadi disebutin itu kan cuman mendeklarasikan dan juga menginisialisasi satu variabel doang kan. Nah, kalau misalkan kita itu pengen mendeklarasikan lebih dari satu variabel yang tipenya sama, kita bisa banget buat hal tersebut itu di satu baris dan kita tuh pisahin tiap variabel itu pakai koma. Jadi contohnya itu misalkan integer angka 1, angka 2, angka 3. Habis itu misalkan kalau pengen dideklarasi dan diinisialisasi berarti integer angka 1 sama dengan 8, angka 2 sama dengan 98. Nah, ini contoh codingannya nih. Jadi variabel itu ini nih variabel nih. Kalau ini hello world, sorry, typo. Terus ini ada integer angka 1, berarti ini variabelnya ini angka 1, isinya tuh 1. Kalau ini berarti variabel p, tipe datanya double, isinya 3,14. Ini boolean. Isinya tentang kondisi. Namanya itu, nama variabelnya benar, isinya true. Nah, ini sekalian kita review juga ya. Jadi pokoknya untuk nama variabel itu ada aturannya, ada aturan lah, pokoknya kayak gitu nih. Nomor satu, nama variabel itu eh, membedakan huruf besar dan kecil, jadi can sensitif gitu. Terus nomor dua, diawali dengan huruf kecil, meskipun dolar itu atau underscore itu diperbolehkan. Terus yang ketiga, tidak boleh diawali dengan angka. Dan yang terakhir, tidak menggunakan kata kunci yang digunakan pada Java. Contoh kata kunci yang ada dalam Java tuh misalkan for, namanya tuh boolean, bener-bener kayak gini. Boolean, terus double, integer itu nggak boleh. Kayak gitu. Nah, kalau pengen lebih jelas lagi, teman-teman bisa cek di website Oracle bagian naming convention. Ini linknya di sini. Ya tadi udah dibilangin ya. Jadi nama variabel itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi ini mau bedanya begini, tulisannya ini begini dan ini begini. Ini beda semua kayak gitu. Dan kalau bisa nama-nama dari variabel ini memberikan arti ya dan juga apa ya, tidak begitu panjang sebenarnya. Tapi mungkin dalam tutorial ini aku bakal buat nama variabel panjang biar teman-teman tuh lumayan ngerti. Tapi kalau misalkan untuk buat program sebenarnya gak usah panjang-panjang juga gak apa-apa, yang penting informatif. Contohnya misalkan teman-teman pengen buat variabel integer jumlah gitu ya. Kalau jumlah misalkan kepanjangan, teman-teman bisa integer JML aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan terdiri dari dua kata, ini teman-teman bisa banget buatnya ini nih namanya camel case kayak gitu. Jadi huruf awalnya tuh kecil, terus kata kedua huruf pertamanya itu besar. Jadi kayak gini. Sebenarnya bawahnya juga ini bisa nih pakai underscore, tapi biasanya dibuat itu kayak di sini nih, kayak di atas ini. Kayak gini lah pokoknya. Oke. Ini gampang lah, kita langsung skip aja, lanjut. Nah, sekarang kita langsung ke jenis variabel ya. Jadi jenis variabel itu sebenarnya ada tiga, yaitu ada namanya local variable, instance variable, dan static variable. Sebenarnya kalau di praktikum ini kita bakal utamanya tuh pelajarin tentang lokal dan instance variable. Static variable ini tambahan tapi kayaknya teman-teman juga nggak ada salahnya untuk tahu. Langsung aja ya kita ke lokal variable.
Jadi local variable atau variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam metode, constructor, atau di blok. Mungkin teman-teman belum familiar dengan constructor ya, tapi nggak apa-apa. Jadi variabel ini hanya dapat digunakan di dalam method, constructor, atau blok tempat dia dideklarasikan itu. Nggak bisa dipanggil di luar itu. Jadi variabel ini dibuat ketika method dipanggil dan akan langsung dihapus setelah pemanggilan method, constructor, atau blok itu selesai. Nah, yang teman-teman harus ingat, lokal variabel ini nggak punya nilai default. Jadi variabel lokal itu harus dideklarasikan dan diberi nilai awal sebelum program itu dijalankan. Jadi ini lokal variabel nih biar teman-teman ngingetnya gampang. Lokal variabel adalah variabel yang ada di dalam method, constructor, atau blok. Cuman bisa dipanggil dalam metode constructor dan blok tersebut juga. Dan harus diinisialisasi, harus dikasih nilai awal. Nah ini yang kedua, jenisnya itu instance variable. Ini kayaknya aku typo deh tulisnya deh. Instance variable, sorry ya. Instance variable ini adalah variabel yang dideklarasikan di dalam kelas, tapi dia tuh ada di luar sebuah method. Jadi pokoknya ada dalam kelas, ada di dalam kelas. Instance variable itu biasanya dibuat bila kita membutuhkan variabel yang digunakan oleh lebih dari satu metode. Jadi bisa dipakai banyak metode, bisa dipakai lebih dinamis lah ngomongnya kayak gitu. Nah, berbeda dengan local variable, instance variable ini tidak wajib diberi nilai awal. Kalau misalkan kita nggak inisialisasi ini, instance variable itu punya nilai default. Contohnya, kalau misalkan tipenya integer, nilai awalnya itu 0. Nilai defaultnya 0. Kalau misalkan boolean, nilai defaultnya false. Dan kalau objek atau ya nanti kita bakal belajar referensi objek, dia itu nilai defaultnya bakal 0. 0 ya, bukan 0 ya, 0. Instance variable dapat dipanggil ketika sebuah referensi objek dibuat menggunakan keyword new. Ini kayaknya teman-teman sebenarnya udah agak familiar. Kita lanjut dulu aja. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut waktu kita ke baris codingan ya. Nah, instance variable ini dapat dipanggil langsung dengan namanya di dalam kelas kecuali pada static method. Nah, ini agak susah ya, tapi nggak apa-apa nih, teman-teman seenggaknya tahu ini dulu. Jadi kalau misalkan instance variable ini pengen dipanggil di static method seperti method main, variabel itu dapat dipanggil dengan merujuk kepada objeknya. Jadi untuk manggil nama instance variable untuk manggil instance variable ini harus dibuat objeknya dulu. Kayak gitu. Nah, singkatnya, jadi instance variable ini adalah variabel yang ada di luar method atau blok, namun tetap ada di dalam kelas. Bisa dipanggil di luar method atau blok dengan merujuk kepada objeknya. Ini objeknya tuh mungkin susah ya. Kalau nggak kita praktek, abis ini kita praktek kok, tenang. Tapi kita bahas dulu yang ketiga, yaitu static variable. Nah ini tambahannya nih, tambahan materinya. Jadi static variable ini sebenarnya itu punya kesamaan dengan instance variable. Samanya itu di bagian mana nih? Di bagian variabel dideklarasikan di dalam kelas, tapi di luar method sama itu ya. Dibuat bila kita membutuhkan variabel di banyak method sama juga. Dan mempunyai nilai default yang sama seperti instance variable. Jadi kalau misalkan tipenya integer, nilai defaultnya 0 dan pokoknya tadi kayak udah disebutin. Nah, tapi ini perbedaan mendasarnya nih dia antara static variable dengan instance variable adalah adanya kata kunci statik pada saat mendeklarasikan variabel. Sorry itu salah. Pada saat mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi nanti ditambahin kata kunci statik sebelum mendeklarasikan sebuah variabel. Static variabel ini dapat dipanggil langsung dengan merujuk pada kelasnya.
Oleh karena itu, variabel ini juga disebut sebagai kelas variabel. Nah, kalau misalkan tadi, kalau untuk instance variabel, kita kan manggilnya kan harus pakai objek. Objeknya tuh harus kita apa ya? Kita buat dulu. Nah, kalau misalkan static variable tuh enggak, tinggal langsung panggil aja kelasnya. Jadi nanti format itu bakal nama kelas dot nama variabel. Static variable ini dapat digunakan untuk merujuk pada properti umum dari seluruh objek. Jadi bisa dibilang static variable itu dipakai untuk data yang tidak unik. Static variable hanya mendapatkan memori sekali dalam area kelas pada saat pemuatan kelas. Jadi membuat memori program itu lebih efisien. Jadi karena langsung dipanggil, jadinya kayak memorinya itu lebih sedikit. Intinya, jadi static variable itu hampir sama kayak instance variable. Bedanya cuman ada di keyword staticnya si static variable ini dan bisa dipanggil langsung dengan merujuk kepada kelasnya. Kalau tadi masih ngebayangin bedanya itu kayak gimana, kita langsung ke baris codingannya aja ya. Ke jenis variabel. Nah, contohnya ini nih. Nah, coba bisa teman-teman lihat. Variabel 1 ini ada di mana? Berarti ada di kelas jenis variabel, dia ada di dalam sebuah metode atau enggak? Enggak, karena method itu adanya di sini. Kayak gitu. Berarti ini kan di luar method ya. Jadi variabel ini di luar method tapi di dalam kelas. Berarti ini apa? Ini instance variabel. Nah, karena ini instance variabel, kalau misalkan kita nanti hapus nilai awalnya ini, gak akan kenapa-kenapa. Karena nanti programnya bakal, variabel ini bakal dikasih nilai default yaitu 0. Nanti kita coba deh, nanti aja kita cobanya ya. Jadi ini variabel 1 dan variabel 2, ini tuh contoh dari instance variabel. Nah, kalau misalkan ini apa? Ini harusnya udah ketahuan sih. Nah, ini nih maksudku tadi kata kunci statiknya ini. Jadi kalau misalkan ada kata kunci statik di depan pendeklarasian sebuah variabel, berarti itu namanya static variabel. Atau biasanya kita juga bisa sebut sebagai kelas variabel. Ini juga nanti bakal dibahas nih kenapa bisa disebut kelas variabel gitu. Nah, selanjutnya nih, misalkan kita buat metode ya, di dalam sebuah kelas, di sebuah kelas jenis variabel namanya cetak semua variabel. Jadi kita bakal ngecetak isi dari variabel-variabel yang ada di sini. Terus kita coba nih buat variabel baru di dalam metode ini. Nah, ini berarti namanya apa? Karena di dalam metode, berarti dia itu namanya ini lokal variabel. Kayak gitu. Nah, karena sebuah lokal variabel ini gak punya nilai default, ya, nanti kalau misalkan kita hapus ini bakal terjadi error, kayak gitu. Tapi ini belum nih, abis ini kita run nih, abis ini kita coba run ya. Abis itu kita coba panggil nih semua variabelnya. Jadi variabel 1, 2, 3, 4 kita panggil semua di method cetak semua variabel. Nah, abis itu aku buat kelas main nih. Kelas main yang isinya itu public static void main. Nah, kita buat objeknya dulu. Buat objek. Nah, buat objek biar kita bisa manggil instance variabel. Kayak gitu. Misalkan jenis variabel ini kan nama kelasnya ya. Nih, nama kelasnya tuh. Jadi untuk buat objek itu nama kelasnya, terus nama aliasnya nih apa gitu ya, nama objeknya nih apa. Habis itu pakai kata sama dengan kata kunci new. Habis itu bisa kita sebut sekarang itu ini pokoknya nama kelas dan buka kurung tutup kurung kayak gitu. Nah, kita coba cetak ya. Ini kita komen dulu aja. Misalkan kita pengen
mencetak semua variabel yang ada di sini deh. Coba ya, variabel 1, 2, 3, dan 4 nih, kayak gitu. Ini yang 4. Tuh, kok ini kok error nih? Ada apa nih? Kita lihat. Cannot find symbol. Artinya berarti variabel ini tuh tidak terdefinisi nih. Nggak kelihatan. Alasannya kenapa nggak kelihatan? Karena dia itu ada di sebuah metode di kelas yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita mau panggil lokal variabel langsung kayak gini, misalkan kayak meskipun kita udah tambahin kata contoh di sini yang merujuk kepada objek, dia nggak bisa dipanggil karena dia tuh lokal variabel, nggak bisa dipanggil karena lokal. Nah kalau misalkan yang lain, kayaknya nih bisa nih, soalnya nggak ada errornya kan. Contoh ini kita manggil contoh variabel 1, ini nama objeknya, karena ini instance variabel harus pakai objek. Jadi contoh dot variabel 1. Ini juga instance variabel contoh titik variabel 2 tuh ya. Ini instance variabel. Cara manggilnya harus pakai objek. Nah, beda nih sama variabel 3. Dia kok nggak pakai kata contoh nih. Dia kok pakai jenis variabel? Ya karena dia itu static variabel. Jadi kita tuh langsung manggil lewat lewat kelasnya. Langsung aja kita panggil nih jenis dot variabel 13. Sebenarnya objek ini merujuk kepada kelasnya juga, tapi karena dia bukan static variabel, dia harus dibuat nama aliasnya dulu. Kayak gitu. Oke ya. Coba kita run. Nah, kan muncul. Tuh. Terus kita coba nih tadi kan emang bener dia tuh punya nilai default. Ini kita hapus nih misalkan nih. Instance variable kita hapus nilainya. Terus sekalian juga deh kita cobain nih. Kita hapus juga nih si kelas variabel nilainya. Error nggak? Nggak error tuh. Tapi nilainya 0. Nah nilai 0 ini bisa didapetin karena nilai defaultnya itu 0 kalau dia tuh nggak diinisialisasi. Oke? Mantap. Oke. Nah sekarang kita bakal coba manggil metode ini nih. Aku kan masih pengen nih manggil variabel 4 ini. Caranya gimana ya? Caranya itu berarti ya udah karena dia emang di dalam metode gitu ya. Dan kita nggak bisa panggil nggak bisa kita panggil variabelnya secara langsung. Ya udah nih. Kalau misalkan dalam sini kan kita kan kalau mencetak di dalam sebuah metode ini kan dengan cara memanggil metode ini kan bisa nih, nggak error tuh. Ya kan? Ya udah, jadinya kita panggil aja nih metode ini. Metode ini dipanggil dengan cara nama objeknya disebut, ya, contoh titik cetak semua variabel. Kita run. Tuh. Tadi kan kalau misalkan kita tambahin nih, kalau misalkan ini kita buka nih, ini kan error nih ya. Ini error nih. Ya udah nih untuk bisa manggil variabel 4, kita cuma bisa manggil dari metodenya langsung. Sorry. Nah, ini kayak gitu. Jadi lokal variabel itu nggak bisa sembarangan kita panggil karena emang dia cuman bisa dipanggil dari metodenya doang kayak gitu. Nah sekarang kita buktiin lagi. Sebenarnya bener nggak sih kalau misalkan kita tuh nggak inisialisasi nilai awal, kita tuh nggak bisa apa ya? Berarti tadi ngomongnya bisa nggak sih sebuah lokal variabel itu nggak punya nilai awal itu ya? Ini kita hapus. Tuh, tiba-tiba ada error di sini. Nah, tulisannya apa tuh? Variabel 4 might not have been initialized. Berarti uh, katanya si netbin ini lokal variabel 4 ini belum diinisialisasi. Jadi nggak bisa dipanggil atau jadi bakal error. Makanya dia harus diinisialisasi. Setelah diinisialisasi bakal hilang tuh errornya. Jelas ya ini ya. Kita lanjut.
Jadi kesimpulan bisa kita ambil dari jenis-jenis variabel tadi, lokal, instance, dan static variabel, mereka tuh jadi jenis-jenisnya berbeda karena jenis-jenis variabel itu dikelompokkan berdasarkan letak dan cara pemanggilannya. Contohnya tadi ya, kalau misalkan lokal, lokal ada dalam method di kelas yang berbeda. Kalau kita pengen panggil di kelas main-nya, kita kita nggak bisa langsung manggil variabelnya, tapi kita cuma bisa manggil method yang ada variabel lokalnya. Kalau misalkan instance variabel, kita bisa akses instance variabel di kelas yang lain dengan catatan kita buat objeknya dulu. Kayak gitu. Kalau misalkan static variabel bisa juga diakses di kelas lain. Misalkan di kelas main tadi, caranya dengan langsung manggil nama kelasnya, habis itu titik nama variabel statiknya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nih kita bakal bahas tentang tipe data nih. Tipe data dalam sebuah variabel. Ada dua tadi, itu primitive data type dan juga non primitive data type. Tipe data primitif itu adalah tipe data yang ditentukan dan terdefinisi oleh Java. Jadi udah bawaan lahirnya tuh, udah ada tuh tipe data itu. Nah, tipe data primitif ini ada 8. Yaitu ada tipe data untuk bilangan bulat, yaitu byte, short, integer, dan long. Bilangan desimal itu tipe datanya float dan double. Kalau misalkan untuk kondisi itu boolean, dan untuk karakter tunggal itu pakai char. Nah, tapi teman-teman yang harus teman-teman ingat juga ya, ini juga untuk ngingetin doang. Jadi meskipun ada banyak tipe numerik atau tipe angka di Java, pokoknya yang paling umum dipakai itu integer untuk bilangan bulat dan double untuk bilangan desimal. Gitu. Dan itu cara deklarasi dan inisialisasinya ya, tipe data, nama variabel sama dengan nilainya berapa, kayak gitu. Nah, lawannya nih ada non-primitive data type. Non-primitive data type atau tipe data non-primitif yaitu tipe data yang tidak terdefinisi secara default oleh suatu bahasa pemrograman. Ketika mendefinisikan sebuah variabel tipe data non-primitif, variabel tersebut sebenarnya hanya mereferensikan lokasi memori tempat data disimpan dalam heap memory. Ini heap memory kalau teman-teman nggak begitu paham, nggak apa-apa. Nanti ya baca-baca sekilas aja, langsung di Google aja dicari heap memory itu di Java itu apa artinya. Nah, oleh karena itu, tipe data ini dikenal sebagai tipe data referensi. Karena mereka itu sebenarnya itu cuma merujuk ke objek. Atau bahasa Inggrisnya itu object reference. Semua tipe data, selain 8 tipe data primitif yang tadi udah disebutin, itu adalah tipe data atau tipe referensi. Nah, seorang programmer itu bebas membuat tipe data untuk variabel mereka sendiri dengan mendefinisikan kelas-kelas baru. Dalam praktiknya, objek apapun yang dibuat dari kelas adalah variabel berupa referensi. Nah, contohnya nih apa nih variabel non-primitif? Tipe data non-primitif. Itu ada kelas, objek, array, string pun itu sebenarnya non-primitif, dan interface. Tipe data ini nggak ditentuin sama Java secara langsung, tapi dibuat oleh programmernya sendiri. Nah, sampai sini kan kita tadi kan bahas variabel ya. Kita bisa sebut variabel dengan tipe data primitif, kita sebut sekarang tuh sebagai variabel primitif. Dan variabel dengan tipe data non-primitif atau referensi kita sebut sebagai variabel referensi. Jadi kita bakal langsung ngomongnya variabel primitif dan variabel referensi. Kita nggak usah ngomong variabel dengan tipe primitif, itu kan kepanjangan tuh. Kayak gitu ya. Jadi tipe variabel primitif dan variabel referensi. Nah, ini kita kasih contohnya. Nah, ini adalah tipe data primitif ya. Ada 8 jenis. Variabel di bawah ini adalah instance variabel. Karena ada di dalam kelas tapi di luar method. Nah, ini contoh-contohnya nih. Ada byte, short, integer, long, float, double, boolean, dan char. Ini aku kasih komentar ini ukuran dari tipe data tersebut. Kan nggak bisa
beda tipe tuh berarti beda ukuran kayak gitu atau beda jenis. Nah, kenapa string nggak termasuk tipe data primitif? eh Kalau teman-teman perhatiin ya, kalau dibandingkan dengan tipe ya dalam tanda kutip tipe data primitif yang lain, coba deh teman-teman lihat kenapa cuma string yang tipe datanya dalam tanda kutip itu diawali dengan huruf kapital. Coba lihat deh. Ini kalau ini kan huruf kecil semua, tapi kalau string kan kita harus pakai S gede ya. Nah, kenapa tuh kira-kira? Nah, itu berarti nanti teman-teman kalau kepo langsung aja cari di Google, oke? Okay? Udah ini metode biasa ya, metode biasa. Ini contoh dari variabel lokal ya, karena ada dalam metode cetak. Nah, di sini aku juga punya kelas main. Jadi ini bakal kita coba untuk manggil variabel-variabel yang ada di sini. Kita juga bakal melakukan perbandingan nih variabel primitif dan juga variabel non primitif. Ini kita kasih contoh ya. Misalkan ini aku buat variabel lokal nih, variabel lokal integer angka sama dengan 1. Kan ini integer nih. Ini berarti tipe datanya primitif. Nah, kalau misalkan bawahnya ini tipe data variabel, ini kan bukan bawaan dari Java ya. Ini kan nama kelas. Nama kelas itu kita buat sendiri nih. Nah, ini kan tipe data variabel. Nah, tapi kalau misalkan di sini juga kita sebutnya sebagai tipe data. Kayak gitu. Jadi tipe data variabel ini kan kita jadikan uh, referensi objek yang ngomongnya. Referensi objek ini bukan objek sesungguhnya, tapi ini referensi objek. Tipe data variabel kita alias kasih nama TPV sama dengan new tipe data variabel. Jadi bedanya antara, ini kalau misalkan teman-teman bingung nih, bedanya primitif dan non primitif, jadi variabel primitif dan variabel referensi, itu tuh bedanya itu di isinya teman-teman. Ini contohnya nih aku kasih contoh, ini kita komen dulu aja. Oke. Gini ya. Aku bakal ngebuktiin kalau misalkan variabel primitif isinya tuh langsung angkanya, langsung angka ini. Tapi kalau misalkan si TPV ini isinya tuh aneh. Kita run dulu. Nah, ini ya, jelas tuh. Nilai dari variabel primitif adalah 1. Sama nih, ya kan? Angka sama dengan 1. Nah, kalau TPV, nilai dari variabel non primitif adalah P3 underscore variabel underscore PPT titik tipe data variabel. Nah, ini nih ada at ldb9742. Nah, ini artinya nih apa? Tadi kan udah disebutin nih di dalam PPT-nya. Nah, jadi sebenarnya kalau variabel non primitif ini atau variabel referensi sebenarnya itu hanya mereferensikan lokasi memori tempat data disimpan di dalam heap memory. Jadi sebenarnya ini nih bukan isi sesungguhnya nih. Ini nih cuman alamat doang. Jadi kalau misalkan kita pengen mengakses variabel TPV ini, alamatnya ada di sini. Kayak gitu. Beda sama variabel primitif. Kalau variabel primitif pengen mengakses angka, ketika dipanggil ya isinya tuh langsung aja 1. Tapi kalau misalkan kita TPV ini enggak, dia cuma memberikan kita alamatnya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, tadi aku udah buktiin nih. Kalau misalkan TPV ini sebenarnya bukan bukan objek sesungguhnya karena dia sebenarnya cuman alamat doang. Dia tuh cuma nunjukin arahnya data ini nih kalau misalkan pengen mengakses ini lewat TPV nih. Nah, TPV itu tuh alamatnya, alamat pointernya atau kalian bebas lah nyebutnya apa aja. Makanya ketika kita pengen mengakses nilai lewat referensi objek itu selalu disertai sama titik
apa kayak gitu. Misalkan kita pengen mengakses cetak. Jadi dia itu mengartikannya tuh misalkan jadi aku pengen mengakses variabel cetak ini lewat TPV ini kayak gitu. Aku pengen manggil angka pertama lewat alamat TPV ini, misalkan kayak gitu. Jadi harus ada apa ya? Ini alamatnya. Nah, ini nih isinya nih. Ini isinya kayak gitu. Nah, barulah kalau misalkan kita udah punya kita pengen buka apa gitu ya. Kita pengen dapetin angka apa dari referensi objek ini, barulah muncul nilainya. Tuh, baru muncullah 1, 2, 3, 4, 0,07, 0,01. Kalau misalkan kita hapus ini lagi ya, semuanya nih misalkan ya. Kita hapus. Kita run. Nah, itu cuman alamatnya doang tuh. Ya kan? Kayak gitu. Oke, langsung ini kita undo dulu. Kita save, kita lanjut lagi. Nah, jadi bisa kita simpulin nih, variabel primitif itu menyimpan informasi sebagai nilai variabel aslinya. Kayak tadi, integer angka sama dengan 1, berarti nilai dari variabel angka itu sama dengan 1. Sedangkan variabel referensi itu cuman menyimpan referensinya doang. Dia tuh cuma nyimpan pointer atau alamatnya doang ke informasi yang terkait dengan variabel tersebut. Jadi alamatnya tuh ini, ya informasinya tuh ada di setelah titiknya. Kayak gitu. Angka kedua, angka ketiga, angka keempat, desimal, float, dan lain-lain. Atau intinya banget nih ya, variabel primitif itu dan variabel referensi itu tuh bedanya tuh di isinya. Variabel primitif itu menyimpan angka aktual, angka aslinya, angka sebenarnya. Jadi dia tuh benar-benar menyimpan menyimpan apa ya? Menyimpan nilainya, ya menyimpan value-nya. Itu bahasa Inggrisnya doang sih. Nah, kalau misalkan variabel referensi itu menyimpan alamat dari objek yang dirujuknya. Kayak gitu. Jadi cuma alamat. Beda ya pokoknya. Jadi satunya nyimpan si referensi nyimpan alamatnya doang, primitif itu langsung isinya kayak gitu. Sekalian nih kita bakal bahas array. Jadi array ini apa nih? Array ini menyimpan banyak data yang memiliki tipe data yang sama. Array adalah tipe variabel. Ini kayaknya aku salah deh. Tipe data maksudku, sorry ya. Array adalah tipe data yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai yang memiliki tipe data yang sama. Sorry, kayaknya bener deh. Array adalah tipe variabel yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai yang memiliki tipe data yang sama. Nah, array dibuat dengan cara mendefinisikan tipe data, nama variabel, dan ukuran array atau jumlah datanya yang bakal dibuat. Caranya tuh codingan itu kayak gitu tuh. Jadi tipe data buka kurung persegi, tutup kurung persegi, nama variabel sama dengan new, tipe datanya apa, jumlah data. Setelah itu kita inisialisasi nilainya berdasarkan indeksnya nih. Jadi nama variabelnya apa, nanti indeks ke 0 misalkan, isinya 2 kayak gitu. Atau kalau misalkan pengen pendeknya dan langsung aja gitu ya, nggak perlu mendefinisikan ukurannya berapa, pengen langsung diisi aja, bisa juga pakai cara yang paling bawah itu ada tipe data, buka kurung persegi, tutup kurung persegi, nama variabel, habis itu langsung diisi nilainya tuh berapa. Jadi pokoknya ini kalau nama var0 berarti nama variabelnya, pokoknya ini isinya, sorry ya, ini isinya nih, ini isi nilai indeks ke 0. Ini sorry kayaknya salah ketik nih, nilai ke indeks ke 1 dan terus sampai nilai indeks ke n. Nah, tadi kan udah dibilangin ya, kalau misalkan array itu menyimpan satu nilai yang memiliki tipe data yang sama, punya tipe data yang sama. Artinya,
kan tipe data itu kan berhubungan dengan variabel. Ya kan tadi kan? Jadi kalau variabel primitif berarti tipe datanya primitif. Kalau misalkan variabel referensi berarti tipe datanya non primitif atau bisa disebut sebagai tipe data referensi. Berarti mau itu variabel primitif atau variabel referensi atau bisa diomongin kayak pokoknya mau tipe datanya itu primitif atau non primitif pun kita tuh bisa masukin nilai-nilai itu ke dalam array. Jadinya array itu tuh bisa dikatakan dia itu uh, termasuk ke variabel primitif bisa. Kalau misalkan kita mau ngomongin array itu jadi variabel referensi juga bisa, tergantung tipe datanya. Contohnya nih, misalkan kalau array berisi variabel primitif, berarti ini ada dia pakai integer nih contohnya nih. Integer ya kurung persegi umur sama dengan new integer 5. Umur 0 sama dengan 1. Ini contoh nilainya. Kalau misalkan nilai kalau elemen dari array itu berisi variabel referensi, berarti ini nih bisa dilihat nih, books kan nggak ada ya, tipe data books bawaan dari Java nggak ada nih. Ya udah langsung aja books buka buka tutup kurung persegi my book sama dengan new books 5. Cuman bedanya di tipe datanya doang tuh, ya. Tuh, tuh. Oke, sorry, kita langsung ke codingan aja nih, kita coba. Array sekilas nih, kayak gini. Um, Pertama misalkan kita kasih contoh kita buat instance variabel ya. Kita pengen ngedata nama mahasiswa di UIN misalkan kayak gitu. Nah ini kan karena kita pengen buat nyimpan data di UIN berarti otomatis nama kampusnya kan UIN semua. Berarti kita bisa menggunakan static variable karena static variable itu untuk menyimpan data yang sifatnya tidak unik, tidak beda-beda. Karena semuanya UIN Malang ya udah dibuat static aja biar menghemat memori. Oke, ini Pak, ini kelas array sekilas. Nah, ini kita buat yang main ya. Kita buat test drive-nya kalau misalkan biasa dibilang kayak gitu. Kita coba buat array yang elemennya itu adalah variabel primitif dulu nih misalkan. Kayak tadi yang dicontoh di PowerPoint nih. Integer, buka tutup kurung angka sama dengan array satu dimensi ya. Ukurannya 3. Kita inisialisasi tuh nilainya nih dengan nilai aktual, dengan nilai aslinya nih. 1, 2, 3. Habis itu kita munculin nih lewat sini pakai perulangan. Nah, sekarang kita coba buat array yang isinya itu tipe datanya itu non primitif atau referensi. Ini kan array sekilas ini berarti nama kelasnya ya, nama kelasnya kita buat jadi objek array. Jadi referensi objek ya pokoknya. Array sekilas ya, namanya tuh itu soalnya. Buka kurung tutup kurung. Aku kan pengen nyimpen nama mahasiswa tadi. Array kita buat aja nama arraynya itu array masih MHS sama dengan new array sekilas ukurannya 3. Nah, kalau misalkan tadi ini kan isinya kan nilai aktual nih kan, nilai aslinya. Kalau misalkan ini enggak, kita berarti mendefinisikan isi dari tiap variabel ini jadi referensi objek. Jadi kayak kita buat new-nya, buat new array sekilas. Kayak gitu. Kita inisialisasi dengan referensi objek. Habis itu baru deh kita isiin namanya. Ini untuk mahasiswa pertama namanya Akilarik, mahasiswa kedua namanya Nugra, mahasiswa ketiga namanya Reskanintio. Ini NIM-nya nih contohnya nih. Kayak gitu. Habis itu kita tampilin dari sini. Nah, kita coba run. Tuh. Ini static variabelnya langsung aku panggil di for ini ya. Tuh, array sekilas.campus. Dia nggak pakai nama objek, tapi langsung pakai nama kelasnya. Nih. Nah, kalau misalkan kita coba panggil nggak ada ininya nih, nggak ada informasinya nih, kayak gini. Yang terjadi apa kira-kira? Misalkan kayak gitu ya. Run. Tuh, yang muncul malah alamatnya. Nih, alamatnya tuh. Alamat apa sih tadi kita ngomongnya itu sebagai
referensinya, referensi rujukannya. Dia cuma ngasih kalau misalkan nggak ada titik apanya gitu ya, nggak ada titik informasi apa, dia bakal ngasih tahu um, alamat dari informasi tersebut, bukan isinya langsung. Makanya kita perlu banget nih kita pengen manggil nama, berarti array MHS indeks ke i titik nama untuk bisa manggil nama mahasiswa, misalkan ini 1 ya, nama mahasiswa ke pertama. Ya, oke, ini cukup jelas. Nah, di contoh praktikum ada ini ya, ada contoh codingannya itu ini books kalau nggak salah nih. Ini sama juga nih, kurang lebihnya sama. Yang tadi kayak udah aku jelasin. Ini sekalian aku kasih komentarnya ya. Kurang lebihnya sama apa yang aku jelasin tadi, tapi ini aku tulis aja. Jadi lebih jelas buat kalian. Nanti teman-teman langsung baca sendiri aja. Oke. Seperti biasa, codingannya itu bisa langsung diakses sama teman-teman di GitHub-ku ya. Jangan di copy pasteran doang, kalau bisa di coding ulang di bagian-bagian codingannya. Kalau misalkan komentarnya mau di copy juga nggak apa-apa, tapi pokoknya teman-teman biasain untuk ngoding biar lancar nanti buat UTS sama UASnya. Oke, mungkin segitu aja ya. Ini videonya lama banget sih ini. Ini kayaknya 40 menit ya. Kalau misalkan emang teman-teman masih kurang paham, boleh nanya ke aku. Santai aja. Udah, sekian.